kalian judul film yang ini? Yap, benar sekali. Transformer. Film dengan genre action ini, dengan aksi perang-perangan antar kubu Autobots dengan Decepticons, tentu sangat seru ya untuk kita tonton. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas pertarungan seru antara Autobots dengan Decepticon, tapi kita akan bahas materi yang ada di matematika, yaitu transformasi. Nah, jadi secara tidak langsung kalian sudah belajar yang namanya transformasi geometri ketika menonton Transformer tersebut. Nah, di Transformer kita lihat bagaimana mobil berubah menjadi robot, ataupun sebaliknya ya, robot menjadi mobil kembali. Nah, kali ini kita akan bahas di transformasi, yaitu mengenai perubahan juga. Tapi perubahan yang bagaimana? Yang dimaksud perubahan di sini tentu aja bukan perubahan sikap mantan ya. Tapi perubahan yang kita maksud itu adalah perubahan posisi awal, di mana posisi awalnya kita misalkan X, Y ke posisi yang lain. Misalnya posisi lain itu X aksen, Y aksen. Nah, jadi nantinya di transformasi geometri ini akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada ini, itu adalah translasi. Kemudian yang kedua itu ada refleksi. Yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Oke, nah biar gak bingung, keempat jenis transformasi geometri tadi, mari kita simak pembahasan video berikut ini. Let's check this out. Nah, yang pertama itu translasi. Nah, di translasi ini, misalkan titik awalnya itu X, Y, ditranslasi terhadap A, B, maka nanti hasilnya kan A, X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita mau cari X aksen, Y aksen, atau maksudnya bayangannya ketika ditranslasi, itu tinggal tambahin aja. Tambahin titik awalnya ditambah dengan titik translasinya tadi. Berapa, kan gitu. Jadi untuk ditranslasi gampang ya, tinggal tambahin aja titik awal tambah titik translasinya. Nah, berikutnya refleksi. Nah, di refleksi ini kalau titik awalnya X, Y, kita refleksi terhadap sumbu X, itu nanti hasilnya X, min Y. Sedangkan kalau kita refleksi terhadap sumbu Y, itu nanti hasil bayangannya itu min X, Y. Jadi terbalik ya, kalau tadi terhadap sumbu X yang min Y-nya, kalau terhadap sumbu Y yang min X-nya. Kemudian kalau terhadap garis Y sama dengan X, itu nanti hasil refleksinya, hasil bayangannya itu sama dengan Y, X. Sedangkan terhadap garis Y sama dengan min X, itu nanti hasilnya min Y, X. Kemudian kalau kita refleksi terhadap titik asal, titik 0,0, nanti itu hasilnya minus ya, minus X, minus Y. Oke, nah berikutnya untuk dirotasi, yang pertama titik pusat, kemudian nanti dirotasi sebesar 90 derajat, atau nanti itu artinya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau dia nanti berlawanan, dia positif, kalau dia searah nanti dia negatif ya. Ini terhadap 90 derajat ya, maka nanti hasilnya itu min Y, X. Kemudian titik pusat terhadap minus 90 derajat, itu nanti hasilnya Y, min X. Kemudian titik pusat kita rotasi 180 derajat, positif ya, 180 derajat, itu nanti hasilnya min X, min Y. Nah, yang keempat untuk dilatasi di sini yang perlu diperhatikan itu ada K-nya ya, atau skala perbesarannya berapa nanti untuk di K-nya. Oke, nah kita coba soal yang pertama, itu ada titik A 3,4 ditranslasi minus 2,3. Nah, yang ditanya itu bayangannya dari A tadi. Maksudnya bayangan A berarti A aksennya. Berarti ada titik A. Ini titik A ditranslasi nih ya. Ditranslasi sama min 2,3. Itu nanti hasilnya apa? Itu A aksen ya, bayangannya. Berarti hasilnya kan X aksen, Y aksen. Nah, caranya gampang. Tinggal kita tambahin aja titik awal ditambah translasinya berapa. Berarti kita tulis ya, untuk X aksen, untuk Y aksen ini sama dengan, ini kan 3, berarti 4 ya, ditambah dengan translasinya minus 2, 3. Ini sama dengan 3 dikurang 3 ditambah minus 2, berarti 3 kurang 2, ini 1, ini 4 tambah 3, 7. Berarti bayangannya atau aksennya itu 1,7. Oke, nah berikutnya soal yang kedua, itu ada hasil translasi titik A 5,-2, titik A-nya 5,-2,
itu hasil translasinya itu 2,-1. Nah, sekarang yang ditanya itu translasinya berapa, kan gitu. Jadi yang pertama itu kita perhatikan di sini ya, ada titik A. Titik A itu tadi 5,-2 itu ditranslasi sama misalnya sama A, B ya, kan nggak tahu ya, kan yang ditanya translasinya berapa kan gitu. Ditranslasi A, B, nanti hasilnya itu A aksennya itu 2,-1. Nah, berarti yang pertama kita perhatikan di sini X ditambah A, nanti kan hasilnya ini ya kan X aksen seperti tadi. 3 tambah -2 hasilnya X aksen. Kemudian 4 tambah 3 hasilnya Y aksen. Berarti kita pakai cara yang di atas ya. Berarti yang pertama itu 5 tambah A titik awal tambah translasinya sama dengan hasilnya itu kan 2. Berarti A sama dengan 2 dikurang 5. Berarti A-nya sama dengan -3. Kemudian yang kedua -2 tambah B itu sama dengan -1. Berarti B-nya -1. Ini tambah 2 ya. Berarti B-nya sama dengan 1. Nah, berarti translasi yang tadi A, B itu A-nya kita peroleh -3, B-nya itu sama dengan 1 berarti. Nah, berikutnya soal yang ketiga itu ada garis K dengan persamaan 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0. Ditranslasi terhadap T -1, -3. Nah, ditanya itu tentukan bayangan dari garis K atau K aksennya ya. Nah, di sini sedikit berbeda dengan contoh 1 dan 2, tapi tidak perlu takut, ada caranya. Yang pertama kita perhatikan dulu untuk translasinya. Nah, untuk translasi yang seperti ini, pada persamaan, itu yang nanti kita translasikan nanti X aksen, itu sama dengan X dikurang, translasi kan tadi A, B ya, kita buat ya, translasinya A, B, berarti X dikurang A. Untuk Y aksen itu nanti Y dikurang B. Nah, seperti itu. Berarti di sini bisa kita masukkan nanti X-nya menjadi X aksen, Y-nya menjadi Y aksen. Berarti yang pertama nanti X aksennya ini ya. X aksen sama dengan X dikurang, ini A-nya berarti -1. Berarti Y aksen sama dengan Y dikurang ini -3. Nah, berarti kita masukin aja ke mari, kita substitusi ya. Berarti 2 kali X aksennya berarti X ini tambah 1 dikurang 3 kali Y tambah 3. Ini kan min kali min ya. Ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita kalikan ke dalam, 2X tambah 2. Ini kurang 3Y tambah kurang 9 ya. Kurang 9 tambah 4 sama dengan 0. Berarti ini 2X kurang 3Y. Ini 2 kurang 9 -7. -7 tambah 4 -3 sama dengan 0. Nah, berarti bayangan dari garis K itu adalah 2X kurang 3Y dikurang 3 sama dengan 0. Oke, nah berikutnya untuk refleksi. Nah, yang pertama di sini soalnya ada titik A itu 2,4 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Tentukan bayangan dari A atau A aksennya ya. Jadi refleksi atau pencerminan di sini ya. Jadi kita perhatikan di sini dia dicerminkan terhadap apa? Tadi kan ada beberapa yang dicerminkan ya. Ada tadi untuk terhadap titik asal, kemudian terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan seterusnya. Nah, di sini kita perhatikan itu terhadap titik asal. Ini kita garis bawahi terhadap titik asal ya. Ini titik O 0,0. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan kalau terhadap titik asal berarti nanti X aksennya itu sama dengan min X, sementara Y aksennya itu sama dengan min Y. Maka A aksennya bisa kita peroleh langsung aja di sini ya. Kalau titik A-nya tadi 2,4, kita cerminkan C ya. Kita cerminkan terhadap titik O itu tadi 0,0, maka A aksennya, nah di sini kan X-nya 2, Y-nya 4. Berarti kalau X aksen berarti min X, berarti kan di sini X-nya 2 berarti min 2. Min 2 berarti di sini Y-nya min 4. Jadi seperti itu.
Nah, berikutnya untuk soal nomor 2, sebuah garis dengan persamaan min 2x tambah 4y kurang 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik O 0,0. Nah, tentukan bayangan garis tersebut. Nah, ini masih sama terhadap titik asal tadi ya, titik asal 0,0. Berarti nanti x-aksennya itu min x, sementara y-aksennya itu sama dengan min y. Nah, jadi di sini bisa langsung kalian substitusi. Tadi persamaannya itu kan min 2x tambah 4y kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau cari bayangannya, bayangan garis ya, bayangan garis tersebut. Nah, jadi tinggal kita substitusi aja. Untuk x-aksennya berarti jadi min x, berarti di sini min 2 ya, jadinya dia min 2 kali min x ditambah 4 kali min y dikurang 1 sama dengan, nah sehingga kita peroleh hasilnya di sini min kali min berarti positif ya, min 2x kurang 4y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya itu 2x kurang 4y kurang 1 sama dengan 0. Oke, nah berikutnya untuk soal nomor 3 ada titik A itu minus 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini pencerminannya beda ya, sekarang terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau pencerminan terhadap sumbu X, yang perlu kita ingat tadi, kalau di sumbu X, X-aksennya itu tetap X, sementara Y-aksennya itu min Y. Berarti bisa langsung kita selesaiin. Berarti A min 2,6 ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka aksennya atau bayangannya kan X-nya X-aksen tetap ya, X berarti ini tetap jadi min 2. Nah, sementara untuk Y-aksennya ini kan 6, berarti min Y berarti min 6. Nah, jadi untuk bayangannya itu min 2, min 6. Soal nomor 4 itu garis 2x tambah 5y kurang 6 sama dengan 0 itu dicerminkan terhadap sumbu y. Nah, jadi kalau tadi sumbu x, sekarang terhadap sumbu y. Nah, yang perlu kita ingat kembali, kalau terhadap sumbu y itu nanti x-aksennya itu jadi min x, sementara y-aksennya itu tetap. Nah, jadi kalau tadi terhadap sumbu x yang min si y, sementara kalau terhadap sumbu y yang min si x. Nah, jadi bisa kita selesaiin ya. Untuk di sini tadi kan garisnya 2x tambah 5y kurang 6, maka bayangannya dulu persamaannya itu tadi 2x tambah 5y kurang 6 sama dengan 0. Ini bayangan ya, bayangan garis tersebut. Berarti langsung aja kita substitusi. Untuk x-nya jadi min x ya, berarti 2 kali min x ditambah, nah y-nya kan tetap ya, berarti tetap 5y kurang 6 sama dengan 0. Berarti 2 kali min x itu min 2x tambah 5y kurang 6 sama dengan 0. Jadi seperti itu. Oke, nah berikutnya masih direfleksi ya. Untuk soal nomor 5, ini ada titik A itu minus 1,2 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah, jadi pencerminannya sekarang terhadap garis y sama dengan x. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk garis y sama dengan x itu kalau nanti x-aksennya itu jadinya y, sementara y-aksennya itu jadi nanti x. Jadi seperti itu. Maka untuk hasil pencerminannya dari titik A min 1,2 itu kita cerminkan ya terhadap garis y sama dengan x itu, maka nanti a aksennya, nah ini tinggal dibalik aja. Berarti kan kalau x aksen jadi y, x jadi x, berarti 2 ke depan min 1 ke belakang. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya untuk soal nomor 6 ada garis 2x kurang 3y tambah 2 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Kalau tadi y sama dengan x, sekarang y sama dengan min x. Nah, bedanya
Kalau tadi kan positif ya, positif terus dibalik. Kalau sekarang negatif, ya sama juga, tetap dibalik tapi dia negatif. Berarti x aksennya itu nanti jadi min y, sementara y aksennya itu jadi nanti min x. Nah, jadi bisa kita selesaiin langsung, kita substitusi ya. Kita substitusi, dia jadi 2 dikali x-nya jadi min y, kemudian y-nya jadi nanti min x. Berarti 2 dikali min y dikurang 3 kali min x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, makanya kita peroleh 2 kali min y itu min 2y ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Atau kita balik, kita kedepanin ya, x-nya ini 3x kurang 2y tambah 2 sama dengan 0. Oke, ini jadi seperti itu. Mudah kan? Oke, nah berikutnya untuk dirotasi. Yang pertama di sini ada soalnya jika titik A itu minus 4,2 dirotasi itu dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangannya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini itu yang pertama terhadap apa ya? Terhadap titik pusat ya tadi 0,0, kemudian sudutnya 90 derajat, kemudian berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kalau berlawanan arah jarum jam, nanti untuk x aksennya itu sama dengan min y, sedangkan untuk y aksennya itu sama dengan x. Nah, jadi untuk rotasinya dari titik A minus 4,2, titik A ya, minus 4,2 itu kita rotasi ini titiknya tadi 0,0 sebesar tadi 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, maka A aksennya itu tadi kan x aksennya min y, berarti kita perhatikan y-nya di sini itu 2, berarti min y berarti min 2. Nah, untuk y aksennya itu x, berarti min 2, min 4. Nah, jadi seperti itu untuk rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk yang searah jarum jam nanti kalau searah ya, misalnya gini, kalau searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, maka nanti x aksennya itu y, sementara y aksennya itu min x. Nah, jadi rotasinya menjadi misalkan gini ya, A min 4,2 dengan titik yang sama, kita rotasi tapi searah jarum jam. Ini kita rotasi searah jarum jam. Ini titik pusat 0,0, ini 90 derajat, berarti A aksennya. Nah, X aksennya kan Y, berarti 2 ya, 2, sementara Y aksennya itu min X, berarti sini kalau min 4 berarti min X, berarti X nya min 4, berarti min 4, berarti 4 ya. Jadi seperti itu. Oke, nah berikutnya untuk soal nomor 2 itu tentukan bayangan titik B, itu titik B 5,-3 dirotasi terhadap P dengan sudut 90 derajat di mana P-nya itu min 1,2. Jadi kita mau cari bayangannya atau B aksennya. B aksennya berarti itu X aksen, Y aksennya ya. Kan dia dirotasi nih. Ini B-nya tadi 5,-3, dia dirotasi terhadap titiknya min 1,2, kemudian sudutnya itu 90 derajat. Berarti nanti kan yang cari itu B aksennya itu X aksen, Y aksen. Nah, jadi caranya gini, untuk cari seperti ini berarti X aksen, Y aksen, ini nggak bisa langsung ya, karena kan dia titiknya nggak titik pusat. Kalau tadi kan titik pusat 0,0 ya, jadi bisa langsung kita selesaikan seperti ini. Tapi kalau yang titiknya selain titik pusat, yang seperti ini misalkan, kita buat seperti ini ya. Untuk X aksen, Y aksennya kita ingat ya, untuk sin cosnya berarti ini cos alpha min sin alpha cos alpha. Jadi ingatnya cos min sin cos dikali nih X dikurang ini titiknya, misalkan titik yang tadi terhadap
rotasinya terhadap titik apa tadi kan, titik P. Ini misalkan A, ini B, berarti X nanti kurang A, Y dikurang B, itu ditambah A, B. Nah, tinggal kita masukin untuk alfanya itu 90 derajat, berarti cos 90 derajat dikurang, min sin 90 derajat, ini sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, dikali X-nya tadi kan, ini ya, titik B-nya, ini X, ini Y, berarti X-nya 5, A-nya min 1, berarti 5 dikurang min 1, Y-nya itu min 3, B-nya 2, berarti min 3 kurang 2, ditambah AB-nya tadi min 1, 2. Nah, tinggal kita selesaiin ya. Untuk cos 90, ingat lagi di trigonometri, untuk sudut-sudut istimewa ya, untuk cos 90, kalau sin 91 berarti cos 90 kebalikannya itu 0 ya. 0, kemudian min sin 90, sin 91 berarti tambah depannya min, berarti min 1, sin 90 tadi 1, cos 90 0. Ini tinggal kita jumlahin ya, 5 dikurang min 1 berarti 5 tambah 1, 6, yang di bawah min 3 kurang 2 berarti min 5. Ini ditambah min 1, ini 2. Ya, ini tinggal kita kalikan, ingat perkalian matriks lagi, baris kali kolom, berarti 0 kali 6, 0, min 1 kali min 5, itu 5, positif. Ini 1 kali 6, 6, 0 kali min 5, itu 0, berarti ini 5, 6. Ditambah min 1, 2, berarti hasilnya kita peroleh, ini 5 ditambah min 1, berarti 4, 6 tambah 2, hasilnya 8. Ya, seperti ini, berarti ini X aksen, yang ini Y aksen. Inilah bayangan dari titik B tadi yang 5, min 3 yang dirotasi oleh P, di mana P-nya min 1,2 dan sudutnya 90 derajat. Oke, yang berikutnya untuk transformasi geometri yang keempat itu ada dilatasi. Nah, di sini soal pertama itu tentukan bayangan dari A 3,7 jika direfleksi terhadap sumbu X, lalu didilatasi pada pusat 0,0 dengan skala 2. Berarti yang pertama kita cari dulu untuk refleksinya, kemudian nanti kita cari dilatasinya. Yang pertama berarti seperti ini nanti ya alurnya. Berarti yang pertama titik A itu 3,7. Pertama kita refleksikan terhadap sumbu X. Berarti jadinya kan A aksen ya. Berarti nah, A aksen ini nanti kita dilatasi lagi dengan titik pusat 0,0 itu dengan skala 2. Nah, ini ya. Jadi nanti jadinya A aksen-aksen. Jadi 2 kali kita bayangkan ya. Kita cari bayangannya gitu. Nah, jadi yang pertama kita refleksikan dulu, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu X ya. Kita ingat tadi untuk refleksi terhadap sumbu X, kalau dia terhadap sumbu X berarti nanti X aksennya itu sama dengan X, sementara Y aksennya itu min Y. Maka di sini dengan mudah kita peroleh A 3,7 kita refleksi terhadap sumbu X, itu maka kita peroleh A aksennya ya, X-nya tetap 3 ya. 3, berarti Y aksennya itu jadi min 7, min Y, min 7. Nah, ini dapat A aksen untuk yang pertama. Nah, setelah ketemu A aksen, kita dilatasi lagi dengan pusat 0,0 skala 2. Berarti kita dilatasi ya, ini dilatasi A aksen terhadap titik yang tadi pusat 0,0 dengan skalanya 2. Ya, berarti A aksen. Sekarang kita pakai A aksen ya. Berarti 3, min 7 ini kita dilatasi titiknya tadi 0,0, skalanya itu 2. Nah, ini cara
Ini gimana untuk dilatasi? Nah, jadi kita perhatikan di sini, ini 0,0 kita biarin aja. Yang kita perhatikan itu skalanya. Skalanya 2, karena 0,0 kan nggak ngaruh kemana-mana ya. Kita perhatikan aja skalanya 2. Nah, 2 ini kita kali ke masing-masing titiknya. Berarti yang pertama 2 dikali 3. Berarti 2 kali 3, 6. Kemudian 2 kali minus 7. Itu minus 14. Nah, jadi seperti ini. Mudah untuk dilatasi bukan? Oke, nah berikutnya untuk soal yang kedua, untuk dilatasi, itu tentukan bayangan titik D, itu titiknya 3,2, jika didilatasi terhadap titik P, itu min 1, minus 2, dengan skala minus 3. Nah, jadi kita mau cari ya, cari dilatasinya, kalau tadi pusatnya 0,0, sekarang titiknya itu min 1, min 2, jadi tentu aja caranya beda untuk yang soal seperti ini. Berarti yang pertama kita perhatikan dulu alurnya ya. Berarti yang pertama di titik D-nya itu 3,2 itu mau kita dilatasi. Kita mau kita dilatasi ya. Itu min 1, min 2 dengan skala minus 3 ya. Minus 3 nanti jadinya kan D aksen ya. D aksen berarti nanti hasilnya X aksen, Y aksen. Ini jadi D semua ya. Oke, nah jadi cara mencarinya berarti yang pertama untuk X aksen, Y aksen ya. Itu sama dengan, kita ingat kembali rumus yang tadi. Berarti ini nanti 3, ini kan skalanya, sorry ya, minus 3 dikali. Nah, untuk titiknya tadi ini X, Y, ini kita misalkan A, B-nya. Nah, tadi kan X dikurang A, Y dikurang B. Berarti X-nya 3 dikurang A-nya min 1, kemudian Y-nya 2 dikurang B-nya minus 2 ya, ditambah A, B. Berarti A-nya tadi min 1, B-nya min 2. Berarti ini tinggal kita selesaiin. Ini min 3, ini 3 kurang min 1, berarti 3 tambah 1, 4. Ini 2 kurang minus 2, berarti 4 juga. Ditambah min 1, ini min 2. Berarti ini min 3 kali 4 ya, min 12. Ini juga min 12. Ditambah min 1, min 2. Berarti hasilnya min 12 tambah min 1, itu min 13. Min 12 tambah min 2 itu min 14. Oke, nah jadi seperti itu untuk hasil D aksennya tadi, X aksen, Y aksen. Oke, nah jadi itu tadi pembahasan untuk transformasi geometri ya, untuk translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan terima kasih.